Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini dalam rangka kegiatan press conference yang dilaksanakan oleh Polres Bau. Pada kesempatan press conference ini kami ingin sampaikan kegiatan ataupun hasil ungkap kasus pembunuhan junto penganiayaan secara bersama-sama yang menyebabkan meninggal dunia sebagaimana diatur pada pasal 338 junto 170 ayat 3. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh jajaran Satreskrim khususnya Tim Penter, di mana kronologis kejadiannya pada tanggal 19 Desember tahun 2020 sekitar jam 8 malam, di mana jam 10 malam, di mana korban bersama temannya, korban atas nama Bambang Hermanto dan Latoy, mereka berdua berboncengan naik sepeda motor menuju ke Jembatan Batu. Kemudian pada saat di Jembatan Batu, korban menanyakan salah satu seseorang kepada sekelompok orang yang sedang ada di Jembatan Batu, sedang duduk di Jembatan Batu. Lalu kemudian pertanyaan itu ditutup atau diakhiri dengan kata-kata kasar, kata-kata kasar yang ditujukan pada kelompok pemuda yang ada di Jembatan Batu, dan ini menimbulkan ketersinggungan, menyebabkan ketersinggungan. Akhirnya terjadi perkelahian. Korban atas nama Latoy mengeluarkan parangnya dan menyabat, memukul, terkena salah satu korban yang terkena di bagian lututnya, atas nama Jumadi, terkena di bagian lutut. Lalu kemudian spontan rekan-rekannya yang lain mengeroyok korban atas nama Latoy dan Bambang Hermanto ini, dan atas kejadian tersebut satu orang, Bambang Hermanto, masih luka berat dan satu orang meninggal dunia atas nama Latoy. Untuk itu kami sudah melakukan penangkapan sekaligus penahanan terhadap 5 orang tersangka dengan identitas inisial JL, AR, saya ulangi, JL usia 21 tahun, pekerjaan buruh pelabuhan, AR alias AM usia 25 tahun, pekerjaan buruh pelabuhan, MI alias BR umur 25 tahun, pekerjaan buruh pelabuhan, HS alias AD umur 23 tahun, pekerjaan buruh pelabuhan, RS alias AH 20 tahun, pekerjaan buruh pelabuhan. Ini barang bukti yang kami dapatkan di TKP terkait dengan peristiwa tersebut. Di antaranya baju yang digunakan oleh korban, kemudian ada kayu balok, ada pipa plastik warna hitam, serta loyang stainless, helm motor warna hitam, dan pecahan botol kaca. Ini yang digunakan oleh para tersangka untuk melakukan penganiayaan. Baik, saya kira itu. Ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih Pak Kapolres atas informasinya. Perkenalkan, saya Rita dari tegas.com. Pak, mungkin ada yang kurang dari penjelasannya tadi bahwa saat kan kedua orang korban ini yang sudah disebutkan tadi datang ke Jembatan Batu. Tujuannya mereka itu ada yang ingin ditanyakan kepada para pemuda ini. Namun kemudian ada perkataannya yang menyinggung para pelaku, sehingga terjadilah pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang ingin saya tanyakan di sini, kenapa secepat itu si para tersangka ini melakukan penganiayaan? Apakah dalam keadaan mabuk? Pada saat itu apakah mereka sedang mengkonsumsi miras? Karena di situ di BBC itu juga ada botol pecahan kaca. Apakah kondisinya mereka sedang mabuk atau sedang apa? Dan di jam 10 malam lumayan masih tempo juga itu Pak. Kasih.
Ya, baik. TKP merupakan area pelabuhan, ya, di mana para tersangka ini juga bekerja di pelabuhan tersebut, Jembatan Batu, sebagai buruh pelabuhan. Dan pada saat korban mendatangi mereka, mereka dalam posisi memang sedang berkumpul, gitu. Jadi langsung bereaksi ketika mengeluarkan kata-kata yang kotor, gitu, ya. Kemudian mereka tersinggung, langsung melakukan pengeroyokan. Tidak di bawah keadaan mabuk? Ya, jadi kemudian si korban ini juga awalnya mengeluarkan parang, ya, dan mengenai salah satu pelaku yang ada di sini juga. Kemudian secara bersama-sama mereka melakukan pengeroyokan terhadap korban. Itu parang tidak dibawa pengaruh alkohol? Pantauan kita tidak, ya, tidak, mereka tidak dalam kondisi mabuk. Atau mungkin ada dendam pribadi? Gimana? Atau ada dendam pribadi karena refleks? Iya, jadi korban ini adalah bekas buruh pelabuhan, lalu kemudian mungkin ada keputusan ataupun ada kebijakan, ya, yang akhirnya dia dikeluarkan dari kelompok buruh pelabuhan tersebut, sehingga mungkin dia masih mempertanyakan itu, ya. Namun cara bertanyanya kemudian menyinggung perasaan, akhirnya spontanitas terjadi perkelahian. Pak, Ya, saya perhasi itu dari bawah pos. Ada satu pertanyaan. Korban kan sudah meninggal dunia. ya. Untuk lokasi meninggal dunia apa berada di TKP atau di perjalanan saat dilakukan pengobatan. Terus yang kedua, 5 tersangka ini ditangkap di lokasi yang sama atau berbeda, dan apa waktu saat penangkapan ada perlawanan dari tersangka atau tidak? Terima kasih. Ya. Ya. Untuk korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun sampai di rumah sakit sudah tidak tertolong lagi. Jadi diperkirakan di perjalanan, pada satu di perjalanan itu yang bersangkutan atau korban meninggal dunia. Untuk para tersangka diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian, ya, masih di sekitar Jembatan Batu, dan tidak ada perlawanan pada saat itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka dari Zona Sultra. Apa bisa dirincikan lagi soal kronologi soal senjata tajam? Itu baik korban yang dua bertikai ini punya senjata tajam, itu mereka bawa memang senjata tajamnya atau pulang ambil atau mana, Pak? Itu kurang dirincikan saya kira. Ya. Jadi untuk korban pada saat dia datang ke Jembatan Batu bersama temannya Bang Hermanto dan Lato ini, mereka berdua ini sudah membawa sajam, sudah membawa parang, gitu. Sudah membawa parang. Jadi begitu yang bersangkutan atau korban ini menanyakan salah satu seseorang yang dia kenal, lalu kemudian ternyata jawabannya tidak sesuai dengan diharapkan, akhirnya korban mengeluarkan kata-kata kasar, ya. Setelah itu kemudian ada reaksi, kemudian korban mengeluarkan parang yang sudah dibawanya. Jadi bukan pulang ke rumah dulu, tapi memang sudah membawa parang pada saat di TKP itu. Dan sempat diayunkan parang itu mengenai salah satu pelaku, ya, kena bagian lututnya, dan ini menambah emosi para pelaku-pelaku yang lain, sehingga spontanitas menggunakan alat-alat yang ada di TKP untuk menganiaya korban hingga meninggal dunia. Oh, berarti dendam pribadi antara si korban dan 5 pelakunya sudah ada memang, ya, Pak? Karena sudah ada niatan di sana. Ya, si korban ini memang sudah niat datang ke sana mencari seseorang, yang menyebutkan nama seseorang, mencari, menanyakan,
kepada kelompok yang memang ada di Jembatan Batu ya, sebagai buruh pelabuhan mereka. Lalu kemudian karena memang sudah dalam keadaan emosi, ya, dia mengeluarkan kata-kata kasar tersebut dan ditanggapi juga oleh kelompok pemuda yang ada di Jembatan Batu ini. Lalu kemudian terjadilah penganiayaan itu. Ya. Ya. Pak, untuk ancaman jeratan hukum yang untuk kelima pelaku, Pak. Untuk perbuatan tersangka, sebagaimana pasal 338 Junto 170 ayat 3, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Kelima-limanya Pak? Iya. Kan secara bersama-sama ya. Cukup. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya akhiri press conference kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.